Hai Kia, hari ini bawa bekal apa nih? Makanan favorit aku dong, coba tebak. Pasti semur cengkel ya. Ngece kamu. Jengkol dan kawan-kawan tuh paling anti ya di lidah suan aku. Terus apa dong yang bener? Kasih clue boleh? Makanannya tuh bunyinya dung tak dung dung. Receh banget sih kamu, kayak jokes bapak-bapak. Dijawab dulu. Kalau benar kamu boleh ambil setengahnya deh. Apa ya? Pasti dendeng kan? Dendeng sapi. Bisanya dendeng. Loh, kan dendeng itu kan berdendeng, aka itu berdendang. Iyuh, jujurnya lebih bapak-ibu kamu deh. Yang benar itu rendang. Hah? Kok bisa rendang? Kan rendang ditabuh, agak gendang. Oh, rendang toh. Kamu tahu nggak apa yang paling khas dari rendang? Enak, lezat, terus kali makan tuh langsung terngiang-ngiang gitu. Ya, itu sih nggak usah dibilang lagi, karena rendang itu mengandung 10 jenis rempah yang berbeda sekaligus. Wah, pantas aja rasanya strong dan enak bingits. Kamu tau banget sih. Nah, iya tuh, ditambah lagi nih ya, rempah itu punya sejarah yang panjang banget. Assalamualaikum Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko dalam pelajaran sejarah. Kita akan mempelajari materi jalur rempah. Dan tentunya kalian sering mendengar kata rempah. Bahkan, rempah sendiri akrab sebagai penyedap masakan yang kita makan sehari-hari. Pernahkah kalian menyadari bagaimana rempah Nusantara bisa mendunia? Dan apa saja bukti-bukti yang dapat menguatkan keberadaan jalur rempah Nusantara? Ayo kita pelajari bersama jalur rempah masa praaksara. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun lalu meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah. Nusantara sendiri menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah dunia, mulai dari pala, cengkih, dan cendana di bagian timur Nusantara, hingga lada, merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat Nusantara. Selain itu, karena rempah-rempah Nusantara, dunia mengalami kemajuan teknologi pelayaran dan maritim yang melahirkan era penjelajahan samudera. Lebih daripada itu, di setiap simpul jalur rempah terjadi perjumpaan lintas suku bangsa yang menghasilkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Dengan demikian, jalur rempah ikut mengubah peradaban dunia. Meskipun demikian, warisan berharga tersebut terancam hilang dari memori bangsa. Dunia, mungkin termasuk kita, lebih mengenal jalur sutra yang dirintis bangsa Tiongkok daripada jalur rempah yang dirintis bangsa sendiri. Padahal, rempah-rempah Nusantara merupakan komoditas utama yang diperdagangkan di jalur sutra. Jalur perdagangan rempah sendiri dibagi menjadi dua, jalur rempah dan jalur sutra. Jalur rempah atau spice route adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan belahan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15.000 km dan sebagaimana namanya, rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra di abad ketiga sebelum Masehi, melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka,
India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara, termasuk ke Campal atau Vietnam dan Kamboja sekarang. Hal ini terbukti dari penemuan benda-benda logam dari Dong Son, Vietnam, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanesoid yang datang ke Nusantara tahun 2500 sebelum Masehi, atau berkisar 4500 tahun yang lalu. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara setelah sebelumnya bermigrasi dari Laut Tengah dan menetap di India. Migrasi ke tempat yang jauh melintasi lautan tidak terlepas dari revolusi baru dalam sejarah peradaban, yaitu penemuan perahu layar dan kemampuan memahami arah angin dan ilmu perbintangan atau astronomi. Bukti-bukti keberadaan jalur rempah dibagi menjadi dua. Yang pertama, bukti arkeologis, dan yang kedua, bukti tertulis. Kita bahas dulu mengenai bukti arkeologis. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang Kacamata di wilayah Kalimantan Selatan. Ada pula lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di batu situs Here Sorot Entapa di Kisar, Maluku. Di situs tersebut juga ditemukan gendang Dongson dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya era kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Sementara di galeri Mesir terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai oleh Ratu Hatshepsut berkuasa di kisaran 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Di bawah lukisannya tertera huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian untuk pemujaan. Diterka, sebuah situs kuno di Mesopotamia atau sekarang bernama Suriah ditemukan jambangan berisi cengkih di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi. Selain itu, di dalam lubang hidung Ramses II di tahun 1224 sebelum Masehi ditemukan lada hitam sebagai bahan pengawetan mumi. Rempah-rempah tersebut diyakini dibawa oleh para pelaut-pelaut Nusantara. Sementara itu, manik-manik kaca, karnelian, dan gerabah dari Arikamendo, India Selatan banyak ditemukan di situs Karangagung, Sumatera Selatan, di situs Budi dan Patenggang, Jawa Barat, serta di situs Sembiran, Bali. Kemungkinan besar benda-benda tersebut ditukar dengan rempah-rempah. Kita beralih ke bukti tertulis. Penulis berkebangsaan Romawi bernama Gaius Plinius Secundus atau alias Pliny the Elder di tahun 23 atau 24 sampai 79 Masehi dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Perahu ini sedemikian sederhana sehingga Plinius mengatakan mereka bukan digerakkan oleh layar, melainkan oleh semangat dan keberanian. Membanjirnya rempah Nusantara di wilayah-wilayah Kekaisaran Romawi diperjelas melalui peta Guide to Geography di abad ke-1 Masehi yang dibuat oleh astronom Alexandria, Mesir bernama Claudius Ptolemeus. Dalam peta tersebut, Ptolemeus menulis nama sebuah kota bernama Barus. Tempat ini merupakan kota pelabuhan kuno, sumber kapur Barus sebagai komoditas yang diburu pelaut Yunani maupun Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, dan Hindustan pada masa itu. Kontak dagang dengan India semakin intens saat memasuki abad 5 Masehi. Informasi dalam kitab Ratu Vamsa yang ditulis Kalidaso sekitar tahun 400 Masehi menyebutkan sumber rempah berupa cengkih, kemungkinan besar sekitar masa tersebut
kapal-kapal pelaut India sudah sering lalu lalang dari Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Berita dari dinasti Han di abad ketiga Masehi menyebutkan tentang kewajiban bagi para pejabat tinggi yang hendak menghadap kaisar untuk mengulung cengkih untuk menghilangkan bau mulut. Sumber lain menyebutkan cengkih dari Maluku yang digambarkan berbentuk seperti paku. Oke sahabat pembelajar, di video ini kita sudah mempelajari mengenai jalur sutra dan jalur rempah yang secara umum komoditi perdagangan di kedua jalur ini sama, yakni rempah-rempah. Jalur rempah sendiri usianya ternyata lebih tua loh dari jalur sutra, yakni diperkirakan 4.500 tahun lalu, dan sementara jalur sutra baru dirintis oleh dinasti Han di abad ketiga sebelum Masehi. Bukti-bukti keberadaan jalur rempah di masa praaksara pun dibagi menjadi dua, yaitu bukti arkeologis dan bukti tertulis. Bukti arkeologis diperkuat dengan penemuan lukisan di dinding-dinding gua, manik-manik, karnelian, hingga gerabah. Sementara bukti tertulis didominasi oleh catatan-catatan perjalanan para penjelajah di masa lalu. Bagaimana sahabat? Sudah paham kan tentang jalur rempah Nusantara dan bukti-bukti yang memperkuat keberadaan jalur rempah di Nusantara? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Wah, keren, debak ya. Ternyata Nusantara kita dari zaman praaksara pun sudah go internasional ya. Nah, makanya tuh kita harus bangga banget sama Nusantara kita ini. Gak nyangka ya, ternyata perkara bumbu dapur aja bisa membawa kejayaan yang luar biasa. Iya, makanya itu kita tuh nggak boleh ngeremehin, karena hal yang besar itu berawal dari hal-hal kecil seperti rempah-rempah di Nusantara kita ini. Ya ampun, bijak sekali sih filsuf satu ini. Kali ini setuju deh sama ketuanya. Iya dong, sih suka gitu loh.